Halo teman-teman Om Yaser, apa kabar? Kita ngobrol lagi. Hari ini kita akan ngupil lagi, ngupas film. Dan hari ini kita akan bicarain ngomongin film kungfu. Tapi sebelum bicara film kungfu, gue akan coba kasih gambaran tentang industri film Hong Kong dulu. Film Hong Kong itu pertama kali ada dibuat sama satu orang namanya Liang Xiaobo. Ada 2 judul film pendek komedi yang dibuat oleh si Liang Xiaobo. Yang satu judulnya Stealing a Roasted Duck, yang satu lagi gue lupa namanya Pak, gak sesuai namanya. Tapi film Hong Kong pertama yang panjang dibikin malah sama orang Amerika, namanya Benjamin Brodsky. Dibantu diarahkan, ini karena filmnya gayanya gaya opera, dibantu diarahkan sama namanya Laman Wai. Nah, Laman Wai ke depan ini berikutnya akan dikenal sebagai bapak perfilman Hong Kong. Naik ke tahun 60, itu ada 2 perusahaan besar yang merajai industri film Hong Kong, ada Shaw Brothers sama Motion Pictures and General Investment atau MPNGI. Nah, ini bersaing nih, cuma memang Shaw Brothers lebih besar, dan posisinya Shaw Brothers sudah jadi makin kuat ketika kepala studionya MPNGI itu tewas di kecelakaan pesawat. Si MPNGI sempat ganti nama jadi Cathay dan akhirnya harus tutup di tahun 70. Nah, masa kemasan film Hong Kong itu ada di tahun 80 sebenarnya, karena nama-nama kayak Sui Har, An Hui, kemudian John Woo, sampai Ring Lam itu nongol di tahun-tahun itu. Kalau An Hui mungkin lu pernah dengar film Once Upon a Time in China tahun 91 yang melejitkan nama Jet Li. Kemudian kalau John Woo itu memperkenalkan sosok nama Chow Yun Fat yang bikin jadi terkenal lewat film A Better Tomorrow sama The Killer. Kalau Jackie Chan kita tahu sama-sama di tahun 83 Project A, 85 itu Police Story, 86 itu Armor of God, ya. Dan sekarang hampir semua mereka sudah jadi warga negara Hollywood, bukan jadi warga Hollywood, ya. Jackie Chan, John Woo, Chow Yun Fat. Tapi pengaruh film Hong Kong masih kental di karya-karya sutradara Hollywood seperti misalnya Robert Rodriguez, kemudian Quentin Tarantino, Wachowski Brothers, sampai ke Martin Scorsese. Itu gambaran dikit tentang film Hong Kong. Nah, sekarang kita ngobrol sama Mas Yus nih. Kenapa gue ngajak ngobrol dia? Karena dia pernah bikin film komunikasi sinema, film kungfu gitu. Halo Mas, apa kabar? Baik, Sir. Mas, tolong ceritain kira-kira gambaran industri film kungfu ketika itu. Gimana, Mas? Gue belum lahir, Sir. Sama, saya juga belum. Gila kali. Tahun 1930. Panjang, rencana aja belum. Gitu ya. Jadi gini, itu dimulai pada tahun 1928. Kalau bicara film kungfu ya, action ya. Artinya pada saat itu masih hitam putih ya filmnya. Itu apa namanya yang Burning Lotus ya. Burning Lotus itu film pertamanya itu justru yang main neneknya Hu Jingpao ya. Artinya neneknya Sammo Hung. Jadi yang namanya film ya itu sudah mendarah daging dari keluarganya Sammo Hung gitu. Jadi sampai neneknya aja udah pernah main gitu ya. Nah, terus kemudian tadi menyinggung soal perusahaan-perusahaan film. Memang tadi MPGI itu kan atau KT Film itu yang pertama ya. Itu pemiliknya adalah si Lekawan Tao ya. Lekawan Tao itu terus kemudian disusul oleh Shaw Brothers ya. Shaw Brothers itu adalah keluarga Shaw ya, keluarga Shaw. Dia sebetulnya orang tuanya tidak berkiprah di film, justru di pewarna pakaian, tekstil gitu ya, di bidang kain-kainan gitu ya. Nah, tapi anak-anak ini hobi banget dengan film, termasuk ada yang namanya Runde, Runce, dan Run ya, dan Run. Dulu gue mungkin bacanya sok Inggris gitu, run gitu. Ada Run gitu loh. Nah, kalau Run itu kan lonjaran gitu kan, film anjing itu kan. Run, joran kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk film bahasa Cina ya ikut aja ya pelafalannya. Nah, dia menganut si siapa? Shaw Brothers ini menganut sistem yang disebut Ford style, ya sistem pabrik, ya. Ford style dari kata Ford ya, Ford itu kan pabrikan mobil di Amerika, sehingga apapun yang cenderung industri disebutnya jadi Ford style. Nah, Shaw Brothers menganut itu.
Makanya beberapa film-filmnya diproduksi seperti pabrik. Ya. Dia produktif, tapi isinya kosong sehingga menimbulkan suatu julukan dari majalah ya, majalah Vanity ya, yang mengatakan bahwa Chopkisoki ya, ada dijulukan bahwa semua film yang diproduksi serba cepat, ya kan? Apapun gitu instan gitu loh. Jadi dia mendapat ledekan seperti itu. Tapi apapun ledekan itu justru membawa pengaruh besar di kemudian hari terhadap sistem perfilman dunia juga, khususnya di action. Nah, itu sekilas. Tapi nanti di belakang ada yang namanya Golden Harvest yang juga menyaingi posisi Shaw Brothers. Seperti itu. Kira-kira untuk sejarah filmnya. Nah, kemudian kalau bicara masalah era awal, yang mengawali siapa sih Mas sebenarnya untuk film-film kungfu di Hong Kong? Dan apa yang mendasari itu? Ya, itu tadi yang si neneknya si itu ya, si Hu Jingpao yang tercatat tahun 28. Tapi Cathay Film pun juga sudah mempeloporinya. Kan di pertamanya Huang Midao itu apa kalau nggak salah itu yang pelopor Cina ya awal-awalnya. Tapi kemudian diangkat juga salah satu budaya keunggulan dari negeri Cina ya, tirai bambu ini yaitu apa kungfu. Ya. Mungkin saat itu belum belum canggih lah ya kalau dibilang. Kalau kita melihat pengembangan kungfu itu memang ada fase-fasenya ya, film-filmnya. Jadi yang tadi Burning The Burning Lotus itu bisa dikatakan film pertama 28 yang tercatat ya, yang tercatat di website ataupun situs di perfilman Hong Kong seperti itu. Kira-kira memang Cathay Film, tapi lama-lama dia tergilas oleh istilahnya sistem pabriknya Shaw Brothers. Nah, tapi Shaw Brothers mendapat saingan dari Golden Harvest ya. Golden Harvest itu ada Bruce Lee, ada Jackie Chan, ya kan, ada Jet Li, segala macam. Di mana nanti belakangan yang tadi disinggung oleh Yaser, yaitu ada Xiu Hak ya, yang mendigitalkan nama Jet Li di Once Upon in China, di mana di Indonesia dinamakan Kung Fu Master. Seperti itu. Ya, ya. Tapi kalau boleh jujur sih Mas, di kabel kan ada tuh yang Celestial Movie, yang klasik. Jujur aja nggak apa-apa, jujur aja. Saya sih terus terang lebih menyenangi film-filmnya Golden Harvest ketimbang si Shaw Brothers, karena apa ya, dari adegan kungfunya kayaknya lebih keren di Golden Harvest ya dibanding si Shaw Brothers, meskipun ada beberapa yang keren juga. Soalnya kalau saya lihat di Shaw Brothers itu yang main tuh antara Chen Kuan-tai, kemudian Fu Sen, kemudian David Chiang, kayak gitu-gitu berarti Mas ya. Itu era-eranya Shaw Brothers, era 60-an ya. Betul. Di Shaw Brothers itu kan ada yang namanya star system, ya, sistem bintang. Jadi namanya sistem bintang yaitu apa? Ketika awal-awalnya itu adalah misalnya Wang Yu, ya, Jimmy Wang Yu itu filmnya sukses di film One Arm Swordsman itu ya, pendekar tangan buntung ya. Jadi dia dengan satu pedang ya, dengan satu pedang, di mana filmnya judulnya The Blades itu diulang lagi ya, di remake dengan judul The Blades. Diperankan oleh si Donnie Yen ya. Nah, dengan gaya kekinian itu ya. Nah, makanya sistem dari bintang ini ada Wang Yu di generasi awal, ada Yohua, terus kemudian ada beberapa yang lain ya. Ya ada Cheng Pepe juga ya, itu generasi awal yang Come Drink With Me gitu ya kan. Itu melejit juga di Shaw Brothers gitu loh. Nah, baru kemudian di era di mana sutradara Chang Che, Liu Chialiang sebagai fighting instructor itu mencoba memberi ramuan film yang berbeda. Gerakan-gerakan mulai diperkenalkan dari Shaolin. Nah, kalau eranya Golden Harvest itu kan tidak membumbui dengan gaya-gaya Shaolin dia. Walaupun sebenarnya Jackie Chan itu bukan dari Golden Harvest, dia dari Sessional Corporation, dari si Wu Zhen, karena dia kan ngetopnya dari Snake in Shadow dan juga Drunken Master. Nah itu duologi film
dia yang mengangkat namanya. Tadinya tuh kan harusnya diperankan oleh Fusen, tapi Fusen menolak. Akhirnya memang itu jalan lurus buat si Jackie Chan, yang namanya ketika itu masih Chen Lung. Ya, dulu dikenalnya Chen Lung. Soalnya dulu waktu SMA ada tukang bakso namanya, nggak tahu namanya, tapi yang dia orang Tionghoa yang menjual. Akhirnya Chen Lung gitu dipanggilnya. Jadi asal aja, padahal namanya belum tentu Chen Lung gitu. Nah, jadi karena dulu Chen Lung lagi ngetop ya pada era-era tahun 78 dia mulai itu terkenal tahun 78. Tapi sebelumnya era sebelumnya dari tahun 75 ya sampai tadi yang disebut Yasser betul, ada Chen Pantai, ada Tilung, David Chiang, ada Fusen ya, Alexander Fusen. Terus kemudian ada Chin Kuan Chin. Nah, itu yang turut mewarnai Shaw Brothers. Tapi kalau misalnya tadi masalah selera, ya saya bilang saya lebih senang Golden Lovers. Itu nggak, memang ada penonton yang suka gaya kungfu Bruce Lee, gaya kungfu Jackie Chan, kungfu Jet Li, ya kan? Dibanding gaya dari Shaw Brothers. Tapi pada saat itu dia disukai dan meledak. Misalnya ya menjadi box office. Ada yang namanya Shaolin Temple. Ya. Shaolin Temple itu menghadirkan ada Tilung, ada Chin Kuan Chin. Jadi minus Chen Kuantai ya. Ada Alexander Fusen, ada musuhnya Wang Lungwei, itu ya. Jadi itu Chang Che yang buat. Pokoknya semua film kungfu di Shaw Brothers yang sukses itu dibuat oleh Chang Che. Tapi dibagi dua ya genrenya. Ada yang wuxia pian. Wuxia pian itu adalah ya pendekar tentang pedang ya, biasanya berpedang ya. Itu biasa disutradari oleh Chu Yuan ya. Chu Yuan mengambil kisah dari Chen Yong seperti misalnya Pendekar Hina Kelana ya, To Leong To, Memanah Burung Raja Wali, itu tetap Chang Che malah itu justru yang ngerjakan Chang Che justru. Dan sukses juga Chang Che di film genre itu. Seperti itu ya, Ser. Nah, bicara masalah tema, tadi kan Mas Yus bilang ada yang pakai pedang dan memang pakai senjata. Tapi latar belakang memang biasa ngangkat kerajaan ya Mas ya. Kerajaan, persaingan antar perguruan. Kalau cinta sih nggak terlalu sering saya lihat, kalau beberapa kali saya lihat. Yang paling banyak itu adalah drama di istana, politik ya, sama kemudian perseteruan antara perguruan. Benar nggak sih Mas? Tema inti film itu? Sebetulnya gini, sebetulnya geser. Film romance ya, genre romance ya, untuk film Cina itu juga banyak yang suka. Tapi biasanya beredar di bioskop-bioskop kalangan glodok. Ada Gloria, ada Glodok Sky, ya kan, ada Chandra Theater 1 2, ada New Asia, sampai saya hafal tuh karena dulu mainnya di glodok, ya kan. Saya SMP itu sering ke glodok. Coba bayangin aja itu, coba share ya. Nah, cuman karena film kungfu, walaupun di sebelahnya ada film romance dibintangi oleh Alan Teng, segala macam gitu ya, yang saya hafal seperti itu. Tapi karena saya tidak menyukai film romansnya, ya termasuk Andy Lau juga bintang film ininya percintaan dia disukai, banyak disukai juga. Nah, begitu juga Chow Yun Fat pernah bermain di film romance ya, itu gaya-gaya dia gitu. Nah, tapi yang lainnya ya justru di genre kungfu ya, atau di genre kriminal ya, triad ya, atau mafia gangster ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi saya nyinggung tentang tema ya, kerajaan-kerajaan, sebetulnya tidak ada kategori atau klasifikasi yang jelas di era Shaw Brothers. Kenapa? Karena apakah dia zaman Qing atau zaman Ming? Karena mulai jelas itu ketika filmnya Hu Jingpao ataupun yang namanya Sammo Hung, terus ada Yan Piao, kemudian ada Liang Qiajian atau Casanova Wong ya, itu bermain di film Warriors 2 ya. Warriors 2 itu mulai kepalanya botak setengah. Nah, itu ciri dari dominasi dinasti Qing. Nah, sedangkan pada zaman Shaw Brothers, setting-settingnya atau atribut-atributnya tidak mencerminkan zaman dinasti Qing. Justru dinasti Ming. Padahal itu bercerita tentang kisah kekejaman dinasti Qing. Misalnya rambutnya biasa aja, modern, termasuk yang diperankan oleh si Jackie Chan. Ya,
rambutnya model sekarang kan pada saat itu. Dia tidak pakai kuncir, Hmm. ya, tidak pakai tosyang istilahnya kan. Dia Hmm. tidak berpilin rambutnya. Nah, semuanya tidak ada yang botak waktu itu saat itu. Hmm. Tapi sejak Waris tuh saya lihat itu mulai botak separuh dan akhirnya diikuti oleh selebihnya adalah film-film Jet Li, ya. Hmm. Mulai di situ Vincent Zhao seperti itu. Jadi untuk bisa melihat film sejarahnya kita mengklasifikasi atau melihat ini zaman dinasti siapa nih, siapa yang memerintah kaisar siapa nih, seperti itu kan. Karena itu berkaitannya dengan satu Shaolin, dengan dinasti, dengan kungfunya gitu. Itu Ser. Ya, ya. Nah, kalau ini Mas terus terang perkenalan saya sama film kungfu itu berdasarkan dua tokoh, Bruce Lee sama Ntar dulu nih. Ini perkenalannya salaman atau duel dulu nih? Ya, Ser. nonton Perkenalan film filmnya. kungfu. Zaman saya masih kecil kan masih pakai video Betamax tuh, Mas. Yang saya dapat. Jadi dulu pernah kecil, ya Ser. Ya, Jadi dulu pernah kecil. Masa lahir langsung gede, gila kali. Pakai Oh pintu gitu ya. lebar. Nah, saya taunya itu dua itu, Bruce Lee sama Jackie Chan. Setelah udah nonton baru tuh tahu tuh ada sosok namanya Chen Kuan-tai, David Chiang, kemudian Fu Sen dan lain sebagainya gitu loh. Dan saya mulai menikmati film-film tadi. Meskipun akhirnya saya malah ketika udah makin tua seperti sekarang, saya lebih lihat film-film Shaw Brothers. Kenapa? Ya lagi-lagi orang-orang senang sejarah kan lihat suasana saat itu tuh Mas. Klasik banget kan? Iya. Dari mulai cara berpakaian, kemudian tingkat kejajuan studionya. Jadi settingnya outdoor tapi indoor gitu loh. Itu buat saya tuh unik banget gitu loh. Ketika mereka mesti ngebangun kolam, beberapa filmnya Shaw Brothers yang latar belakangnya pakai opera, kan ada nyanyi-nyanyi juga tuh Mas. Dan itu buat saya juga menarik untuk disimak gitu. Iya. Kalau untuk film kungfu ya saya terus terang lebih senang sih eranya Jackie Chan. Nah, kalau nggak salah kan Jackie Chan pernah juga tampil jadi lawannya Bruce Lee kan Mas ya di salah satu filmnya ya, iya nggak sih? Iya betul sekali, betul Ser. Film apa saya juga agak lupa. Termasuk Sammo Hung. Sammo Hung juga. Sammo Hung juga pernah. Ya. Dan itu kan juga akhirnya membuat saya makin mencintai film-film Hong Kong meskipun saya tidak kemudian ngikutin film Hong Kong yang berseri kayak Tol Yong To, Pemanah Burung Raja, saya nggak ngikutin lagi itu. Saya lebih senang yang sekali gitu loh. Tapi ada perbedaan nggak sih, kalau saya lihat kan kalau Bruce Lee itu gayanya tuh gaya kayak Street Fighter ya. Kalau Jackie Chan itu kan akrobatik tuh karena dia memang pemain opera kali ya. Jadi banyak benar adegan apa. Iya. Plus Sammo Hung juga Yuen Biao juga sama gitu loh. Itu memang dipengaruhi sama latar belakang mereka tuh gimana Mas? Sebetulnya sih ya, emang gini gitu loh ya. Artinya bahwa kalau Bruce Lee kan memang sudah menemukan gayanya. Dia berangkat dari Wing Chun ya. Yang akhirnya menemukan seni bela dirinya sendiri dengan disebut adalah tulisannya June Kune ya, Jet Kunedo ya. Jet Kundo kalau orang baca seperti itu ya. Nah, itu memang dia tidak banyak kembang-kembang seperti misalnya kayak di pencaksilat ya kan, ataupun kayak di kungfu ya kan pakai macam-macam gitu. Enggak perlu dia. Dia langsung aja tendang-tendang. Karena Bruce Lee punya prinsip seperti ini. Saya lebih waspada atau takut dengan satu tendangan yang dilatih 1000 kali. Daripada dia punya berbagai macam tendangan, dia bilang gitu kan. Nah, Bruce Lee dia melatih dengan seperti itu. Makanya dia kalau misalnya melihat musuh, misalnya mau mukul gitu, dilihat punggung. Karena gerakan pertama tangan kan dari punggung. Ya dari lengan ya, dari lengan. Dia lihat tuh dari lengan. Jadi makanya dia lebih cepat. Nah, seperti itu. Kan berapa demonstrasinya Bruce Lee ya di depan banyak orang yang lagi turnamen gitu bela diri. Dia juga memang mix ya. Dia kan menyerap berbagai aliran, ada karate, ada jutsu ya. Terus kemudian juga beberapa yang lainnya. Dia kombinasi. Makanya dia pernah punya masalah dengan gurunya si Ip Man. Karena kok ajarannya justru dibuat sama Bruce Lee sedemikian rupa. Tapi ternyata bukan itu sebetulnya. Jadi tetap gurunya punya perhatian. Makanya di film Ip Man ya,
di tetralogi Ip Man tuh kan ya dari 1 sampai 4 yang dimainkan oleh si Donnie Yen. siapa namanya Donnie Yen itu cukup lengkap ya, merepresentasikan kehidupan Ip Man sebenarnya ya. Karena itu sumbernya dari anaknya Ip Man ya, masukan-masukan seperti itu. Nah, sedangkan yang lainnya kan hanya muncul sebagai walaupun tentang apa namanya Wing Chun itu pernah dimunculkan oleh Michelle Yeoh ya, diperankan oleh Michelle Yeoh di mana cikal bakal Wing Chun diciptakan oleh Ang Mui. Jadi dulu si Ang Mui itu dia perempuan ya, dia ngelihat rubah berantem dengan bangau. Nah, dia lihat perkaliannya. Akhirnya dia menciptakan gerakan-gerakan itu. Dan kemudian diajarkan kepada si Yim Wing Chun. Yim Wing Chun itu perempuan penjual tahu. Nah, untuk menjaga diri karena dia sering digoda ya, diajak kawin segala macam gitu ya. Nah, terus kemudian dia akhirnya bisa mengembangkan ilmu dari gurunya si Ang Mui itu menjadi gerakan sendiri Wing Chun. Makanya Wing Chun tidak pernah punya tendangan-tendangan tinggi, pukulan-pukulan hebat. Dia hanya bertahan seperti perempuan, ya. Tapi justru itu ampuh. Seperti itu ampuh yang akhirnya menurunkan justru jurus-jurusnya laki-laki kan dengan menggunakan wooden dummy kan. Jadi orang-orangan yang bisa dilatih itu ya, dia berlatih dengan pukulan atau tangkisan atau dengan wooden dummy tersebut, orang-orangan kayu itu ya. Nah, sebenarnya sih bukan orang-orangan, tapi itu sebenarnya lebih pada supaya memperlancar gerakan aja ya. Nah, itu tadi kalau misalnya dianggap itu gayanya ya. Kalau misalnya Shaw Brothers menyinggung Shaw Brothers tadi di studio, ya itu karena dia juga tidak ingin mungkin syuting di luar ya. Dia cari gampangnya aja, lebih cepat ya, lebih instan. Dulu orang nggak ngelihatnya itu studio, karena perkembangan zaman kita melihatnya. Saya sendiri waktu kecil ya, waktu nonton SMP nggak melihatnya sebagai studio, karena cara pola pikir kita ketika nonton kan pada saat itu ya pola pikir anak SMP kan. Nah tapi ketika udah besar baru kita tuh itu ternyata studio ya kan, gitu macam gitu kan. Nah tapi sesekali Shaw Brothers pernah syuting di luar, yaitu di film Heroes 2. Dia banyak beberapa di luar ya. Tapi tetap lebih unggul yang Seasonal Corporation itu yang punyanya Wu Seiyan. Wu Seiyan itu adalah kepala keuangan dulu, orang bagian keuangannya Shaw Brothers. Akhirnya dia bikin sendiri. Dia mungkin lihat kelemahannya Shaw Brothers ya. Dia buat film Secret Rival. Ya. Itu bagus tuh settingnya di gunung, di bangunan-bangunan kuno. Begitu yang Jackie Chan kan, di gunung segala macam gitu ya. Nah, itu yang diletapi juga tidak berumur panjang. Seperti itu, Sir. Jadi selera lagi, kembali lagi kalau Bruce Lee memang dengan gaya seperti itu, Shaw Brothers dengan gaya yang memang studio tapi juga ada semi di luar ya, outdoor. Sedangkan seasonal film itu adalah dia ngambil kombinasi juga ya, tapi dia tidak pernah di studio. Kalau saya lihat ya filmnya, beberapa filmnya kayak ada Snuff Battle Connection, ada Armor of God, bukan Armor of God, itu sih punyanya Jackie Chan ya. Ini Invincible Armor. Nah itu di mana Wang Qianli menjadi orang yang jago kungfu. Selalu yang tokoh antagonisnya ada Wang Qianli. Kelemahannya di situ. Lagi-lagi dia lagi ya kan. Kalau dulu zaman itu ya Yasuaki Kurata zamannya. Nah, Meng Fei juga kalau kita menyinggung Meng Fei itu aktor kelahiran campuran antara Italia dan Chinese ya orang tuanya. Itu Meng Fei juga generasi awal, Wang Tao juga generasi awal tuh, awal-awal juga tuh. Cukup lama juga tuh dia. Gitu. Ya. Mas, sekarang kan industri film Hong Kong nggak kayak dulu nih. Kayak tadi saya bilang kan, keemasan itu ada di era tahun 80-an. Dan orang banyak banget tuh nonton film Hong Kong. Kalau sekarang kan udah mulai agak redup nih. Terakhir saya dengar, nggak tahu kalau salah tolong dikoreksi, sebelum pandemi aja setahun tuh nggak lebih dari 50 film produksi film-film Hong Kong gitu, agak-agak stuck. Apa mungkin karena mereka belum menemu jagoan baru? Karena kan jagoan banyak pindah ke Hollywood. Tuh Donnie Yen juga kan ikut main Star Wars kalau nggak salah kan. Jadi akhirnya Hong Kong itu kekurangan orang-orang yang bisa dijual gitu loh untuk ngisi kekosongan ada sekarang di industri film Hong Kong. Betul nggak sih, Mas? Iya, itu bisa ada benarnya ya, Sir ya. Cuma
persoalannya ada selera itu selalu berubah dan berulang. Hmm. Jadi selera itu selalu berubah dan berulang. Artinya gini, dulu film kungfu pernah juga disukai, terus pada beberapa berikutnya disukai lagi. Nah, itu zaman jadi pernah juga stuck film klasik yang Yasser pernah singgung tadi ya, bahwa dulu kungfunya dengan setting kerajaan, ya. Terus kemudian zaman modern, ya, dengan ada terlibatnya ada Tilung, ada Liu Xiuxin, tuh ada Chow Yun Fat tampil, Andy Lau ya kan. Nah, terus kemudian juga Donnie Yen termasuk gitu di film beberapa filmnya gitu ya. Nah, begitu juga sutradaranya juga beralih. Tapi tahun 90 semua berubah ketika Jet Li atau Siu Hak berhasil menampilkan kembali kungfu klasik ya dengan tokohnya Wong Fei Hung ya. Nah, tapi memang Jet Li selalu memerankan tokoh-tokoh legenda. Dia tidak yang saya lihat ya kecuali film luar ya, film film misalnya dia Bodyguard from Beijing ya kan. Terus kemudian juga apa namanya beberapa yang lainnya tuh juga yang sama Yasuki Kurata dia juga tampil bagus juga yang tentang pendudukan Jepang. Nah, tapi di film-film misalnya dia memerankan Wong Fei Hung, ya Fong Seiyuk atau enggak ya. Terus kemudian ya Fong Seiyuk juga dia memerankan tokoh sama Yuan Jia itu juga dia. Jadi Hua Juan Jia itu diperankan tokoh legendaris juga. Jadi terus Tai Chi Master juga itu tokoh Tai Chi yang diperankan. Jadi dia nggak pernah memerankan kalau di film kungfu yang sebenarnya pasti dia menampilkan tokoh-tokoh. Ya walaupun dia mampu secara kungfu karena dari umur 8 tahun dia sudah juara juga wushu kan dia. Seperti juga Vincent Zhao itu. Seperti Donnie Yen juga gitu. Jadi rata-rata aktor film Hongkong itu adalah juga praktisi kungfu. Seperti di Indonesia ada Arven Bangun, ada Josh Rudy, ya kan? Ada apa namanya John Saimima, terus kemudian juga beberapa yang lain itu adalah praktisi kungfu ataupun karate. Dia memiliki kayak Willy Dosan, ya kan? Yang juga pernah main di Hong Kong, di Taiwan bernama Chung Chen Li atau Billy Chong. Itu. Ya, thank you banget Mas, udah bisa ngobrol tadi tentang film Hong Kong. Mudah-mudahan sih bangkit lagi ya, karena kayaknya pandemi masih agak-agak panjang nih. Mudah-mudahan sih nggak terlalu panjang-panjang aman supaya kita bisa balik lagi ke. Nggak gini. Apaan? Kalau yang tadi kalau film Hong Kong meredup itu banyak faktor. Karena apa ya? Mungkin selera penonton udah nggak ke situ lagi. Ya. Ke film-film yang action itu sudah membaur dengan Hollywood. Seperti beberapa yang lainnya kayak ada John Statham ya kan, terus kemudian ada juga Jean-Claude Van Damme ya kan, itu mereka terlibat di film-film Hollywood justru yang tadi Yasser singgung dia main di mana di film-film Hollywood, produksi Hollywood sehingga dia memperkuat sana gitu loh, seperti juga Iko Uwais kan main juga di Star Wars itu kan, seperti itu kira-kira saya. Oke, Mas Yus, thank you Mas Yus ya. Kapan-kapan kita ngobrol. Oke, makasih juga. Film Oke. Thank you Mas.